Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Adel di Story Adel. Oke teman-teman, pada malam hari ini ya, seperti biasa aku selalu akan mendoakan kalian yang terbaik ya teman-teman ya. Diberi kesehatan, dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, aku mau ucapin terima kasih udah 100 lebih subscriber ya. Buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah like, maaf ya teman-teman fisik karena saya deket jalan gitu ya. Yang udah subscribe, udah like-nya, aduh makasih banget ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Oke, amin ya robbal alamin. Langsung ke cerita ya teman-teman ya. Pada hari ini aku akan membawakan satu cerita dari seorang teman kita ya. Aku agak lama juga ya mengupload video karena agak kurang enak badan juga ya gitu ya guys ya. Ini adalah seorang kakaknya dari dari adik bungsunya ya gitu. Nah kakaknya ini pernah mengalami namanya Kak Dodi ya. Kak Dodi ini pernah mengalami hal yang di luar nalar ya guys ya. Pernah mengalami seperti tidak percaya, tapi memang kejadian gitu sama dia gitu ya. Dan dia memberikan satu ceritanya kepada saya untuk disampaikan atas kejadian keluarga yang sedang dialami. Oke, singkat cerita teman-teman, fokus pada awal ceritanya. Di sini Kak Dodi ini mempunyai adik namanya Rizal gitu ya guys ya. Si Rizal ini satu hari dia tidak pulang gitu teman-teman ya. Terus seorang kakak dan ibunya pasti bertanya dong gitu kan ya. Ini adik kamu kemana gitu ya. Nah tiba-tiba teman-teman si Rizal ini adiknya Kak Dodi ini menelpon bahwa sekitar 3 hari ini saya mungkin tidak pulang, tolong kabarkan kepada ibunya gitu ya guys ya. Dan si kakaknya bertanya, memang kamu di mana? Dia sedang di rumah temannya gitu, menginap di rumah temannya. Oke teman-teman, ada kakaknya mengizinkan dan berpesan berhati-hati. Sehari 2 hari ibunya ini terus bertanya, kok sudah 3 hari tidak ada kabar dari mulai habis telepon itu tadi gitu ya teman-teman. Nah ketika itu juga si Kak Dodinya ini berusaha menelpon nomor yang adiknya telepon itu ya. Udah gitu tiba-tiba entah kenapa gitu ya teman-teman, itu nomornya langsung tidak aktif gitu ya. Nah setelah tidak aktif itu si Kak Dodi mulai menceritakan bahwa nomornya tidak aktif bu gitu, mungkin sedang dicas HP-nya gitu kan. Oke lah, keempat harinya tiba-tiba malam hari diketuklah pintu rumah gitu, dan mereka memang sedang menantikan kedatangan Rizal gitu ya. Nah pada saat diketuk rumah itu Rizal dibuka, ternyata Rizal gitu kan. Dan si Rizal ini langsung bilang maaf, dia pulang terlambat dengan tertunduk. Dan ketika itu juga, saat itu juga ya dimaafkan oleh keluarganya. Lain kali jangan pergi lama-lama seperti itu orang tuanya dan Kak Dodinya. Dan tiba-tiba teman-teman dia sudah di atas, terdengarlah air, mungkin dia sedang mandi gitu kan, kamarnya di atas. Nah jam 10 malam si Kak Dodi ini merasa kok adiknya nggak turun-turun gitu ya teman-teman. Apakah makan? Biasanya dia tuh terbiasa dengan turun dan menonton TV gitu. Mereka berpikiran positif bahwa adiknya ini mungkin lelah, kecapean, ingin istirahat gitu ya guys ya. Setelah itu singkat cerita, setelah selesai bertanya, esok harinya pagi si Kak Dodi kerja dong gitu ya. Nah si Rizal ini
terlihat gitu guys, terlihat bahwa dia itu keluar gitu, keluarnya itu dia habis subuh gitu ya teman-teman. Dan si ibunya bilang ke kakaknya bahwa si Rizal sudah berangkat habis subuh tadi gitu kan. Bingung dong si Kak Dodinya, nih anak tumben amat gitu kan, nggak seperti biasanya bangun, kalau nggak dibangunin dia tidak bangun gitu ya. Dan setelah itu teman-teman, singkat cerita, sore, malam, maghrib, jam 7, jam 8 si Rizal ini belum pulang gitu kan. Si Kak Dodi bertanya, "Bu, si Rizal udah pulang?" "Belum juga," gitu kan. Nah, pas banget jam 11 gitu, setengah 11-an lah gitu ya, katanya dia pulang gitu si Rizalnya. Ketok pintu dan seperti biasa dia mandi. Dia tidak makan gitu ya teman-teman, dan entah kenapa gitu mereka sedang nonton berbareng, nonton TV, dan si Rizal ini duduk nonton TV. Dan dalam waktu semenjak dia pulang itu tidak banyak bicara guys, tidak banyak bicara, dia hanya terdiam dan memandang seperti ada sesuatu yang disimpan gitu sepertinya gitu ya. Tapi si Kak Dodi ini menebak-nebak, mencari-cari tahu apa yang sedang dipikirkan, apa yang sudah dialami adiknya. Jam 1 malam tiba-tiba pintu diketuk dong. Mereka belum pada tidur. Si Dodi ini di bangku paling ujung duduk sendirian. Dia terpaku menonton TV gitu dan tidak ada suaranya. Setelah itu mereka buka, polisi teman-teman. Polisi itu datang. Polisi datang dan memberitahu bahwa jangan kaget karena ada berita bahwa anak bungsunya yang bernama Muhammad Rizal itu meninggal gitu ya guys ya. Ya mereka tidak kaget ya teman-teman, dia hanya senyum-senyum gitu loh, "Pak, maaf ya," gitu. Nah terus dipanggil lah si Kak Dodi, "Dodi sini," gitu kan kata ibunya. Nah ketika itu teman-teman, pas Kak Dodi datang, si ibunya bilang gitu, "Dot, ini ada polisi," gitu kan, bilang bahwa adik kamu Muhammad Rizal itu meninggal 3 hari yang lalu gitu kan. Dan si Kak Dodi ini tersenyum-senyum, "Maaf ya Pak, di keluarga kita tidak ada yang kehilangan seseorang karena yang Bapak maksud itu sedang menonton TV dengan kami," gitu kan. Nah pada saat itu juga mereka berbincang-bincang, mengobrol, dan si polisi ini saling bertatap gitu ya guys ya, bertatap bahwa masa iya sih gitu kan, karena sedangkan mayatnya itu sudah tercatat dan sudah terlihat, sudah diotopsi bahwa itu benar alamat dan ininya gitu kan. Dan dia tuh kecelakaannya itu dalam ini tabrak lari gitu teman-temannya, dia ditabrak lari gitu dan motornya hancur gitu, dan dia pun kepalanya juga hancur katanya gitu kan. Tapi dilihat dari tubuhnya masih bisa diotopsi, dilihat identitasnya. Nah setelah mereka berbincang-bincang, si polisi ini saling menatap, dan mereka saling menatap gitu, seakan nggak percaya gitu. Dan akhirnya si pihak keluarga ini mengizinkan, "Mari deh Pak, kita masuk," gitu, biar Bapak itu lebih percaya bahwa sebenarnya yang Bapak maksud itu ada, sedang nonton, anak saya sedang nonton sama kami gitu kan. Dan dia memang 3 hari yang lalu dia baru pulang habis di rumah temannya, dan dia sudah terbiasa mandi, aktivitas gitu. Dan pada saat itu juga teman-teman, mereka masuk, si polisi masuk, dan dia masuk, keluarganya dan si Dodinya. Begitu masuk teman-teman, TV itu sudah mati gitu, TV mati, dan si Dodi, si Rizalnya itu nggak ada gitu teman-teman. Ya mereka positif dong, positif thinking, mungkin dia naik ke atas gitu ke kamar, dan tiba-tiba si kakaknya itu naik ke atas, kata ibunya, "Tolong Dot dilihat gitu, adik kamu di atas." Oke, dia naik ke atas ke kamarnya tuh
tidak dikunci gitu ya teman-teman. Dan si Dodi ini sebenarnya juga udah ada perasaan nggak enak gitu ya teman-temannya, kayak antara percaya dan tidak gitu. Tapi untuk menghilangkan rasa penasarannya akhirnya dia masuk dan membuka pintu, ternyata benar teman-teman. Di kasurnya itu adiknya itu dengan tubuh yang tertidur dan palanya hancur dan berdarah-darah. Spontan langsung si Dodi turun teriak, dan dia duduk di tangga lemes terjatuh, dan orang tuanya naik ke atas semua dan dilihat begitu gitu. Dan tiba-tiba si Dodi itu berdiri dengan kepala yang hancur berdarah. Ada polisi juga teman-teman, seakan itu ya mungkin kalau polisi sudah pernah mengalami gitu ya hal-hal seperti itu gitu. Jadi dia terdiam dan merasa hal yang biasa gitu, dan dia menangis. Si Dodi itu menangis meminta maaf dan akhirnya dia menjatuhkan diri dari jendela kamarnya teman-temannya. Di situ ibunya histeris guys, histeris gitu ya, dan kakaknya histeris, ayahnya histeris gitu. Berarti selama berapa hari ini masih sempat lah si Rizal ini menemani ibunya gitu, menonton TV gitu, cuman dia hanya terdiam. Itu yang membuat mereka juga tanda tanya gitu ya guys ya. Oke, singkat cerita guys, setelah itu langsung mereka datang ke tempat otopsi rumah sakit, dan mereka melihat mayatnya. Di situ ibunya pingsan, si Kak Dodinya juga antara percaya dan tidak. Kenapa dia menyesal, kenapa pada saat adiknya datang dia tidak memeluknya, tidak bertanya, dan dia hanya sibuk kerja gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, sampai di situ mereka merasa antara percaya dan percaya gitu. Kisah ini ternyata memang mereka alami gitu kan. Sesuatu yang horor itu sebenarnya kalau dipikir-pikir ya teman, nggak masuk akal ya, sangat tidak masuk akal gitu teman. Tapi itu memang terjadi gitu guys. Sampai detik ini juga aku masih agak percaya dan tidak percaya gitu ya, tapi saya sering mengalami itu gitu. Oke guys, itu aja cerita aku malam ini, dan semoga dapat menghibur. Yang kita petik hari ini adalah pesan saya, jika ada sesuatu yang di hati kalian merasa aneh itu jangan sungkan untuk mengungkapkan. Astagfirullahaladzim. Maaf ya teman-teman ya, berisik banget gitu. Nah udah gitu jangan sungkan untuk mengungkapkan keanehan di hati kita. Siapa tahu itu adalah keinginan terakhir saudara kita atau adik kita gitu, dia datang gitu. Menurut aku sih seperti itu gitu guys, tapi kita nggak perlu takut ya teman-temannya. Oke guys, thank you for watching ya. Makasih yang udah nonton, yang udah like, subscribe-nya, makasih banget gitu. Yang belum subscribe, oke deh, aku tunggu ya. Semoga kalian happy, kalian banyak rezeki, dan dilimpahkan rezeki yang berlimpah, dan beri kesehatan, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbil alam. Amin ya robbal alamin. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.